Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Menurut Xiolong, Xiaoyan tidak bisa menerima pil guntur ini secara langsung. Jadi Xiolong terbang ke arah Xiaoyan dengan cepat dan berteriak, "Minggir nak, Anda tidak dapat menerima pil guntur ini secara langsung." Namun Xiolong tidak pernah bisa menandingi kecepatan guntur yang jatuh dan menghantam Xiaoyan dengan keras. Tuar! Saat Xiaoyan merasakan kekuatan yang terkandung dalam guntur dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tepat ketika guntur hendak menyentuh telapak tangan Xiaoyan, cincin di tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Dan naga guntur besar muncul di depan Xiaoyan. Dan guntur yang runtuh langsung terkena pil guntur setelah kemunculannya yang tiba-tiba. Adapun naga guntur yang ditelan secara alami adalah Long Yi, yang telah lama berlatih di pagoda emas. Naga guntur emas ini bisa menyerap kekuatan pil guntur. Sosok Xiolong tiba-tiba berhenti dan dia sangat terkejut saat melihat pil guntur setinggi ribuan kaki ditelan oleh naga guntur. Menurut catatan, meskipun jenis naga petir yang dihasilkan di lingkungan yang sangat spesifik ini dapat berevolusi, tidak ada catatan kekuatan apa yang diandalkannya untuk berevolusi. Jadi naga emas ini mungkin berevolusi dengan menelan guntur. Pantas saja anak ini begitu percaya diri. Ternyata naga petir emas bisa menelan pil guntur. Sebenarnya Xiolong salah menebak. Xiaoyan tidak tahu kalau Long Yi bisa menelan pil guntur dengan kekuatannya sendiri. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Jadi dia buru-buru menurunkan tubuhnya dan menstabilkan pil abadi yang secara bertahap terbentuk di kuali obat. Segera, jejak energi aneh memasuki ramuan itu, dan ramuan yang awalnya tidak terlalu halus mulai menjadi halus. Namun awan di langit masih bergulir. Tuar! Kemudian pil guntur lainnya menyerang dan keras, tetapi tanpa kejutan apapun. Itu langsung ditelan oleh Long Yi, yang melayang di langit dan berubah menjadi tubuhnya sendiri. Setelah menelan pil guntur 2 kali, tubuh emas Long Yi di permukaan, guntur dan kilat menyambar dan warna emas menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Tuar! Kilatan guntur yang cemerlang seperti seekor naga yang mengaum di langit, menari dengan liar di langit, memunculkan guntur yang terang dan menyapu ke bawah dengan derasnya. Di atas langit guntur berkerumut tanpa henti, dan pil guntur yang berputar seperti mesin pembuat guntur, terus-menerus mengeluarkan guntur yang lebih banyak dan lebih kuat. Kemudian semuanya ditelan oleh Long Yi. Orang ini memiliki banyak harta karun. Xioli berdiri di belakang Xiolong dan berkata sambil tersenyum. Xiolong juga mengangguk. Melihat naga guntur itu, Xiolong merasa sedikit cemburu. Hampir. Xiaoyan menjilat bibirnya dengan lembut, matanya yang gelap dipenuhi antisipasi. Setelah setengah jam pembaptisan pil guntur, tubuh Long Yi yang awalnya ditutupi dengan warna emas cerah, hampir seluruhnya berubah menjadi warna emas yang lebih dalam. Namun pil guntur terus membuat kekacauan dengan enggan. Setelah sekitar 10 menit, dia akhirnya harus melepaskan nasibnya untuk ditelan. Fluktuasi energi di awan perlahan melemah, dan awan petir yang tebal juga di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya perlahan bubar. Ketika pil guntur yang menakutkan ini akhirnya mundur, Xiaoyan menemukan bahwa aura Long Yi telah meningkat pesat lagi. Setelah melap pil guntur, ternyata naga guntur emas 9 suan dapat meningkatkan kekuatannya dengan menelan guntur. Melihat tubuh emas naga guntur yang lebih dalam, Xiaoyan tersenyum dan segera memasukkan matanya ke dalam kuali obat lagi. Energi di sekitarnya berkumpul dan langkah terakhir dan tersulit akhirnya berlalu. Ramuan kekaisaran akan berhasil dimurnikan. Xiaoyan memasukkan jejak api suci kekacauan dan perlahan menghangatkannya. Permukaan kasar ramuan itu berangsur-angsur berubah lebih lembut.
Tuar! Gelombang energi menyebar dari obat mujarab. Tubuh Xiaoyan tergantung di langit. Pada saat ini, bahkan dengan tekadnya matanya tidak bisa menahan ekstaksi. Ramuan kekaisaran akhirnya lahir di tangan Xiaoyan. Itu benar-benar berhasil. Xiaoyan mengeluarkan pil dan telapak tangannya sedikit gemetar. Hasil kali ini agak di luar dugaannya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini dan penambahan api suci kekacauan. Jika dia ingin menyempurnakannya obat mujarab tingkat kekaisaran, tingkat kebesarannya tidak akan pernah lebih dari 10%. Tepat ketika semua orang terganggu oleh perubahan aneh di langit, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di langit, dan kemudian seperti kilat, dia dengan cepat menyapu ke kejauhan. Di belakang sosoknya aroma merah yang kaya menyebar. Pemurnian ramuan Xiaoyan kali ini menarik banyak orang untuk menonton, karena setiap kali Xiaolong memurnikan ramuan sebelumnya, Xiaolong langsung menekannya, bahkan ramuan itu bergerumu. Kekuatan Xiaoyan secara alami tidak dapat mencapai level Xiaolong. Belum lagi ini adalah ramuan yang ditingkatkan, jadi gerakan sebesar itu secara alami menarik banyak orang. Pil abadi, dia benar-benar ingin melarikan diri. Telapak tangan keberuntungan besar. Segera jejak telapak tangan berenergi besar membawa tekanan angin kencang, jatuh dari langit dengan ganas, dan menghantam kecemerlangan dengan sebuah tamparan di permukaan tubuhnya. Dan ketika cahayanya menghilang, sosok gemetar muncul di bidang penglihatan Xiaolong dan Xiaoli. Qian Yi memiliki rambut hitam panjang, tubuh halus, dan matanya besar yang indah menatap Xiaoyan dengan ketakutan, sehingga tampak menyedihkan. Baru saja dia dilahirkan dengan kebijaksanaan seperti itu dan menggunakan metode seperti itu untuk membingungkan orang. Ramuan kaisar sungguh luar biasa. Xiaoyan memandang wanita cantik telanjang di depannya dengan mata aneh, tapi dia tersenyum lembut dan berkata, "Di sana tidak ada perbedaan antara pil. Penampilan Anda pasti telah berubah beberapa saat yang lalu." Mendengar kata-kata Xiaoyan, wanita cantik dengan wajah menyedihkan itu tiba-tiba terkejut dan segera mundur. Xiaoyan maju selangkah dan muncul tepat di depan wanita itu. Dia mengacungkan jarinya dan mendarat di dahinya secepat kilat. Tanda jiwa tiba-tiba muncul, dan dengan munculnya tanda ini, wanita itu tubuh halus juga gemetar. Dan tak lama kemudian tubuh itu berangsur-angsur menjadi ilusi, berubah menjadi ramuan bulat dan kuning muda seukuran mata naga, berlama-lama dengan berbagai aroma aneh. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincinnya dan dengan hati-hati memasukkan pil abadi ramuan kekaisaran yang telah dia perbaiki dengan susah payah untuk pertama kalinya ke dalam botol giok. Melihat Xiaoyan memasukkan obat mujarab ke cincin, banyak orang di bawah menunjukkan rasa iri. Saat ini, Long Yi telah terbang ke sisi Xiaoyan, dan Xiaoyan menoleh dan melihat kedua leluhur di sampingnya. "Terima kasih, leluhur." Xiaoyan berterima kasih pada Xiaolong di depannya. Ada orang-orang berbakat dari generasi ke generasi. Wah, bakat Anda dalam memberikan pengobatan sungguh luar biasa. Di antara seluruh klan Xiao, saya khawatir hanya Anda yang memiliki bakat seperti itu. Tapi nak, meskipun Anda menyempurnakan pil kaisar itu berhasil dipromosikan ke tingkat pertama kaisar, tetapi dengan keterampilan alkimia Anda saat ini, ramuan itu dapat ditemukan di seluruh benua. Anda harus tahu bahwa tingkat kekaisaran bukanlah kualitas tertinggi obat mujarab. Xiaolong melihatnya. Xiaoyan yang tidak bisa menahan kegembiraannya setelah menyempurnakan ramuan kekaisaran tadi. Tingkat kaisar? Kelas berapa? Bukankah ramuan tingkat kaisar dengan kualitas terbaik? Xiaoli mengangguk jentikan jarinya. Seberkas cahaya melesat langsung ke alis Xiaoyan. Kemudian pengenalan alkimia dan obat mujarab tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan satu persatu. Posisi alkemis telah diperkuat secara signifikan di benua ini. Para alkemis telah merangkum banyak statistik level menjadi 5 level, dan 10 level, dan total 10 level.
yaitu level pertama kaisar adalah level kaisar dapat memurnikan ramuan tingkat kaisar, adalah obat-obatan tingkat kaisar, dan tidak memiliki peringkat kaisar kelas 2 atau kelas 3. Dan itu adalah alkemis tingkat Huang. Alkemis kelas 4 dan 5 kaisar adalah obat kelas Xuan, dan alkemis kelas 6 kaisar adalah obat tingkat Xuan. Dan ramuan tingkat 7 adalah alkemis tingkat bumi, dan peringkat kaisar ke-8 dan ke-9 adalah peringkat surgawi. Dan peringkat ke-9 di luar kaisar adalah peringkat dunia bawah. Di benua Kaisar Do sedikit berbeda dengan benua Doge, meskipun tidak mudah untuk meningkatkan antar kelas pada level yang sama. Selama Anda rajin dan memiliki konsumsi material yang cukup, tidaklah sesulit yang dibayangkan. Itu hanya sangat intensif sumber daya. Oleh karena itu, ada keluarga yang kuat masih bisa dibina. Yang sulit adalah promosi antar peringkat, seperti dari peringkat ke-9 biasa ke peringkat kaisar pertama, dari peringkat kuning peringkat ketiga, dari kaisar ke tingkat misterius dari kaisar tingkat keempat ke tingkat bumi, dari kaisar tingkat ke-6 dari tingkat bumi, dari kaisar tingkat ke-7 ke tingkat surga. Dari kaisar tingkat ke-8 ini bukan hanya tentang kerja keras dan sumber daya, tetapi jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Alkemis yang tak terhitung jumlahnya telah menghabiskan seluruh hidup mereka, tidak mampu menerobos, dan bahkan mengorbankan hidup mereka sendiri. Bencana pil. Kesengsaraan pil lintas tingkat 10 kali lebih besar dari kesengsaraan pil biasa sebelumnya. Hal ini telah menyebabkan banyak alkimia terjebak pada level promosi, apalagi level dunia bawah melebihi level surga. Oleh karena itu, alkemis tingkat kekaisaran biasa merupakan mayoritas. Hanya ada sedikit alkemis tingkat kuning dan alkemis tingkat Xuan relatif jarang. Mereka tidak tersedia di benua kekaisaran, dan hanya segelintir dari mereka di seluruh benua. Bagi beberapa orang dapat dikatakan bahwa tidak ada alkemis tingkat surgawi. Adapun alkemis dari dunia bawah, keberadaan menakutkan seperti itu bahkan mungkin tidak terjebak oleh benua Kaisar Do. Alam kekaisaran tidak lagi menjadi penguasa kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa menjadi lebih misterius dan tidak dapat dipraktisi di benua ini. Di atas alam kekaisaran, kekuatan jiwa dibagi menjadi 3 tingkatan: jiwa seni, jiwa alam, dan jiwa alam dunia maya. Tetapi tidak banyak orang yang benar-benar melangkah ke dalamnya. Dari segi jiwa seni saja, tidak banyak orang di daratan yang mampu melakukannya. Sedangkan untuk jiwa alam, ini hanyalah keberadaan yang langka. Dan jiwa alam dunia maya bahkan lebih legendaris. Dikatakan bahwa orang kuat dengan jiwa seni dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Dan tidak mengherankan jika dia dapat merasakan sesuatu yang jaraknya ribuan mil atau bahkan lebih jauh. Dikatakan bahwa orang kuat yang telah mencapai jiwa alam dapat membuka ruangnya sendiri. Sedangkan untuk jiwa alam dunia maya, dia dapat menciptakan alam, menyediakan aktivitas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jiwa kaisar dapat dikatakan tidak berharga dalam kondisi seperti ini. Setelah memahami informasi ini, Xiaoyan tiba-tiba merindukan alam itu. Nah, Anda mengerti kan? Meskipun Anda berhasil menyempurnakan ramuan tingkat kekaisaran untuk pertama kalinya, dan dipromosikan menjadi alkemis kaisar kelas 1. Jika Anda harus menjelajah sendiri, saya khawatir itu masih akan sangat sulit untuk dipromosikan menjadi alkemis tingkat kuning. Mungkin saya bisa mengajari Anda, tapi saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Dalam sekejap mata, Xiaoyan menatap Xiaolong, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Alkemis tingkat Huang juga merupakan makhluk langka di benua kaisar. Dan hanya ada beberapa alkemis tingkat Huang di atas benua kekaisaran, dan di antara alkemis tingkat Huang yang telah mencapai kaisar tingkat ketiga. Selain Mania, pengobatan Xiaolong di antara klan Xiao, siapa lagi yang ada? Jadi Xiaolong adalah orang nomor 1 di dunia pemurnian obat di benua kaisar.
Namun jika ada Yaolong, mungkin situasinya akan berbeda. Anda tidak perlu memuja saya sebagai guru Anda, karena saya hanya akan memberi Anda resep dan mengajari Anda beberapa metode pemurnian obat. Adapun hal lainnya, saya tidak akan memaksa Anda. Jadi apakah Anda ingin belajar dari saya? Xiaolong memandang Xiaoyan yang tidak yakin dan merasa sedikit tidak nyaman. Jadi bertanya dengan sabar. Terima kasih, leluhur Xiaolong. Mendengar ini, mata Xiaoyan bersinar karena rasa terima kasih. Ketika dia datang ke benua ini, dia tidak memiliki resep atau bahan obat. Jadi bagaimana dia bisa berbicara tentang pemurnian obat? Tidak. Ngomong-ngomong, saya masih ingin mengucapkan terima kasih. Xiaolong tertawa terbahak-bahak. Terima kasih. Xiaoyan bingung. Tidak lagi. Jelas Xiaolong suka berjudi, tetapi keberuntungannya dalam berjudi tidak pernah bagus. Dia hampir selalu kalah saat berjudi. Tapi kali ini, dia benar-benar menang. Dan dia menang dari Xiaoli yang tidak pernah berjudi. Jadi dia bisa mengatakan itu lagi di masa depan. Dia selalu kalah di setiap taruhan. Jadi itu membuatnya senang hanya dengan memikirkannya. Xiaoli berjalan, mengerutkan kening dan bertanya, "Tunggu sebentar, jangan membicarakan hal lain. Xiaolong, Anda mengajari Xiaoyan cara membuat obat, tapi Anda tidak ingin dia menjadi guru Anda. Apa maksud ini?" Xiaolong buru-buru menarik Xiaoli pergi, melirik ke arah Xiaoyan yang sudah berada di kejauhan dan berbisik dengan suara yang tidak bisa didengar Xiaoyan. "Saya mengetahuinya di dalam hati saya. Apa Anda tidak melihat naga guntur itu? Baru saja dia menampil guntur. Jadi Anda harus tahu apa artinya ini. Anak ini tidak akan takut dengan kesengsaraan pil guntur di masa depan. Anda tidak tahu berapa banyak alkemis yang terjebak dalam kesengsaraan pil guntur, sehingga tidak bisa melangkah lebih jauh. Selain itu, seorang apoteker kelas 9 dapat memurnikan pil abadi untuk pertama kalinya. Saya belum pernah mendengarnya. Anda harus tahu bahwa saya hanya menyiapkan 3 set bahan untuk pil abadi untuknya." "Apa? 3 set bahan untuk pil abadi untuknya? Dia benar-benar membuatnya?" Xiaoli sangat terkejut dan mulai mengevaluasi kembali bakat Xiaoyan dalam memberikan obat. "Omong kosong. Jika tidak, menurut Anda bagaimana saya bisa memohon untuk mengajarinya? Dengan kejeniusan seperti itu, menurut Anda apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi gurunya? Saya punya firasat bahwa di masa depan klan Xiu kita akan menjadi cemerlang karena dia. Jadi Anda harus mengerti niat saya sekarang." "Yah." Xiaoli mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xiaolong sepertinya segera mengingat sesuatu lagi dan menoleh ke arah Xiaoli dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Xiaoli, apakah harus 3 tahun sebelum mendaftarkan klan bisa diperoleh? Bisakah Xiaoyan didaftarkan di muka?" Xiaolong bertanya pada Xiaoli. Jelas sekali bahwa Xiaolong ingin Xiaoyan bergabung dengan klan sesegera mungkin, dan kontribusi apapun yang dia berikan di masa depan akan menjadi milik klan, yang akan sangat bermanfaat bagi klan. Xiaoli mendengar ini, memikirkannya dan berkata, "Bukannya kita tidak bisa maju terlebih dahulu, tapi ini hanya sedikit merepotkan. Ini adalah aturan klan. Saya khawatir tetua lain akan keberatan." "Akan keberatan? Omong kosong. Jika ada yang harus Anda lakukan, saya akan menjaga Anda sesegera mungkin setelah memberikan Xiaoyan keanggotaan klan." Xiaoli terdiam setelah mendengar perkataan Xiaolong. Memang benar, jika Xiaolong benar-benar marah, sebenarnya tidak banyak orang di klan yang berani bersaing dengannya. Status tinggi dan daya tarik yang kuat dimanapun dia berada. Terlebih lagi, kekuatan semangat juang Xiaolong juga sangat kuat. Jadi Xiaoli tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Namun Xiaolong tentu saja punya alasannya sendiri untuk masalah ini, dan Xiaoli memahaminya di dalam hatinya. Juga, jangan lupa taruhannya. Xiaolong mengingatkan Xiaoli dengan bangga dan terus tertawa.
Xiuli segera memutar matanya ke arah Xiolong dan tidak berkata apa-apa lagi, tapi hatinya merasa cukup bangga. Xiolong mengikuti dan berjalan menuju Xiuyan yang masih berdiri di sana. Xiuyan, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Dalam 5 tahun akan ada pertandingan uji coba untuk semua anggota klan Xiu. Anda bisa membuat persiapan. Dengan kemampuan Anda saat ini, Anda bisa pergi ke pegunungan terdekat untuk berlatih dan berlatih di klan. Meskipun itu bukan hal yang baik, tapi saya tidak bisa pergi bersama Anda. Meskipun ini tidak diizinkan oleh klan, tapi Anda harus meluangkan waktu untuk bersiap dan pergi dalam beberapa hari. Xiuyan, Anda lelah setelah memberikan ramuan begitu lama. Kembalilah dan istirahat dulu. Saya akan membantu Anda mendaftarkan status klan Anda sesegera mungkin. Selain itu, Kaisar Ming sepertinya datang ingin menemui Anda belum lama ini. Tapi Anda sedang menyempurnakan ramuan pada saat itu. Jadi dia pergi duluan. Xiolong terus berkata pada Xiuyan. Xiuyan mengangguk dan ingin mendaftar sesegera mungkin. Namun Xiuyan memikirkan aura pembunuh yang dia sadari saat pertama kali mulai berlatih. Jadi dia merasa bahwa dia mungkin menghadapi banyak masalah jika dia mendaftar lebih awal kali ini. Adapun mengapa Kaisar Ming mencarinya, Xiuyan belum mengetahuinya. Mungkin dia datang untuk memberi selamat atas hasil yang dia capai dalam latihan pertamanya. Leluhur Xiuli, leluhur Xiolong, saya pergi dulu. Xiolong dan Xiuli tersenyum dan mengangguk. Jelas, kompetisi tes ini memainkan peran yang sangat penting dalam klan Xiu. Ini adalah kompetisi yang menemukan dan menentukan murid inti klan sebagai fokus pelatihan. Kompetisi ini diadakan setiap 100 tahun dan sudah 90 tahun sejak Xiuyan datang ke benua ini. 5 tahun telah berlalu. Jadi Xiuyan masih memiliki waktu 5 tahun untuk mempersiapkan pertandingan uji coba ini. Jadi Xiuyan mengangguk. Meskipun Xiuyan tidak terlalu tertarik dengan pertandingan uji coba ini, tapi dia juga ingin melihat kekuatan junior lainnya di klan Xiu. Setelah Xiuyan perlahan terbang ke kejauhan dengan Long Yi di sampingnya. Setelah memberikan ramuan itu begitu lama, Xiuyan memang sedikit lelah. Melihat Long Yi di sebelahnya yang kulitnya berubah menjadi warna emas pekat, Xiuyan tidak bisa menahan senyum. Peningkatan kekuatan Long Yi telah sangat membantunya dengan kekuatannya saat ini dari Kaisar Dou bintang 1 tingkat menengah. Jelas, Yanlo membantunya menyembunyikan auranya ke tingkat menengah. Bahkan jika dia bertemu dengan orang kuat yang merupakan orang kuat. Di puncak Kaisar Dou bintang 1 tingkat menengah, Xiuyan juga yakin bisa mengalahkannya dengan mudah. Terlebih lagi ketika Xiuyan sedang menyempurnakan ramuan itu, dia menemukan bahwa itu hanyalah jejak api suci kekacauan. Dan kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin lebih rendah dari semua api aneh pertarungan. Dan itu seharusnya menjadi lebih kuat. Kita hanya perlu ramuan abadi yang dimurnikan hari ini. Long Yi, ayo kita percepat. Xiuyan melambaikan tangannya ke Long Yi, memikirkan betapa kuatnya ramuan kekaisaran sehingga hati Xiuyan dipenuhi dengan pasang surut. Ramuan tingkat kaisar adalah sesuatu yang kaisar jiwa harus mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Lagi pula, ramuan tingkat kaisar sudah cukup untuk menciptakan pertarungan kaisar yang kuat di benua Doqi. Segera setelah keduanya kembali di kediaman Xiuyan dan memasuki ruangan, Long Yi sendiri mengusulkan untuk pergi ke menara. Jadi Xiuyan mengangguk. Setelah mengirim Long Yi masuk, dia duduk bersila, memberikan obat untuk waktu yang lama, membutuhkan energi mental yang sangat besar. Jadi dia beristirahat terlebih dahulu. Setelah pikirannya pulih, Xiuyan kemudian dapat memurnikan dan menyerap pil abadi yang telah dimurnikan. Segera Xiuyan mulai mengedarkan semangat juangnya dan mendapatkan kembali energinya. Namun tiba-tiba ada ketukan di pintu yang membuat Xiuyan mengutuk dalam hatinya sendiri. Berdiri dan pergi untuk membuka pintu. Setelah pintu terbuka, perlahan dan dua wajah yang familiar bagi Xiuyan muncul di luar. Mereka adalah Kaisar Ming dan Xiong Yuan dari lembah Tianming. Xiuyan tidak tahu seberapa besar tekad Kaisar Ming untuk memenangkan hatinya. Sehingga Kaisar Ming rela tinggal bersama klan Xiu, sementara Xiuyan sedang memurnikan obat.
Melihat kemunculan Kaisar Ming yang tiba-tiba, Xiaoyan mengangkat alisnya dan berpikir, apa yang Kaisar Ming inginkan darinya? Kalian berdua, silakan masuk dan duduk. Xiaoyan berkata dengan sopan, sambil memimpin mereka berdua ke dalam kamar. Setelah mereka bertiga duduk, Kaisar Ming selalu tersenyum. Xiong Yuan juga memandang Xiaoyan dengan jujur. Jadi Xiaoyan tersenyum datar dan bertanya, Kaisar Senior Ming, apakah Anda datang ada hubungan dengan saya? Hal utama adalah memberi selamat kepada Anda atas pencapaian luar biasa Anda dalam latihan pertama Anda. Kaisar Ming berkata sambil tersenyum. Sementara Xiong Yuan mendeteksi aura Xiaoyan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merujutkan bibirnya. Apakah Anda benar-benar maju ke tahap tengah Kaisar Bintang 1? Sial, Anda benar-benar monster. Xiaoyan tersenyum rendah hati dan berkata, itu hanya kebetulan. Kebetulan? Xiaoyan, apakah Anda sedang bercanda? Kali ini saya membawa hadiah. Saya ingin tahu apakah Anda menyukainya. Saat Kaisar Ming berbicara, sebuah cahaya menyala di tangannya. Itu adalah kotak giok yang terbuat dari batu giok merah. Saat Kaisar Ming mengambilnya keluar, ramuan yang kuat keluar, sehingga aromanya tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan. Ini adalah... Pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut ketika dia mencium aroma kuat obat mujarab yang tiba-tiba keluar. Kaisar Ming memandang Xiaoyan dan berkata dengan lembut, saya mendapatkannya secara kebetulan. Pil bencana Kaisar kelas 3 sangat membantu dalam menyerang Kaisar Do bintang 2 dan bintang 3. Saya membawanya ke sini khusus untuk Anda. Kaisar Ming segera menyerahkan pil obat itu kepada Xiaoyan. Saat mendengar Kaisar Do bintang 3, Xiaoyan mengambil kotak giok itu dengan gemetar dan menghirup dalam-dalam aroma ramuan yang kaya yang sungguh menakjubkan. Saat Xiaoyan mencium aroma ramuan dan energi doqi di tubuhnya sedikit bergetar. Aroma ramuan itu sendiri memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana saya bisa menerima barang berharga seperti itu? Kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Bagaimanapun pil kesengsaraan adalah ramuan Kaisar kelas 3 dan itu adalah ramuan tingkat 3 yang lebih tinggi. Bahan yang dibutuhkan untuk pemurniannya juga sangat berharga di antara ramuan Kaisar kelas 3. Bahkan tingkat keberhasilan pemurnian apoteker tingkat kuning teratas, tidak lebih dari 30%. Ini adalah ramuan bagi Kaisar Do bintang 1 untuk naik ke bintang 2, dan bintang 2 menjadi bintang 3 untuk menyelamatkan kesengsaraan Kaisar. Jadi ini dapat membantu orang yang menyelamatkan kekaisaran agar berhasil selamat dari kesengsaraan Kaisar. Tapi biayanya juga sangat mahal. Di banyak tempat benua Kaisar tidak ada pasar. Xiong Yuan yang berdiri di sampingnya juga cukup terkejut dengan hadiah Kaisar Ming. Benda ini tidak ada gunanya bagi orang tua seperti saya. Jadi lebih baik memberikannya pada Anda. Lagi pula Anda juga murid terdaftar di lembah Tianming saya. Xiaoyan mengerti sedikit setelah mendengar ini, bahwa Kaisar Ming ada di sini untuk memenangkan hatinya. Jadi Xiaoyan memutar matanya. Meskipun ramuan kelas 3 Kaisar ini memang agak menggoda. Selain itu, dia adalah murid terdaftar lembah Tianming dan memiliki kesan yang baik terhadap Kaisar Ming. Jadi dia tidak menundanya lagi. Kalau begitu, sama-sama. Jika Xiaoyan dibutuhkan di lembah Tianming di masa depan, Xiaoyan pasti akan melakukan yang terbaik. Xiaoyan tersenyum dan memasukkan pil obat itu ke dalam cincin. Kata-kata Anda sudah cukup. Oke, sudah waktunya kami kembali ke lembah. Jadi mari kita ucapkan selamat tinggal dulu. Kaisar Ming tersenyum. Xiaoyan telah mengatakan ini dan tujuannya tercapai, jadi dia berdiri. Xiaoyan juga buru-buru berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas hadiahnya. Tolong jangan mengirimkannya jauh-jauh. Ketika dia keluar dari pintu, cahaya di tangan Kaisar Ming bergetar, dan dia menghilang di depan Xiaoyan dengan sinar cahaya biru. Melihat Kaisar Ming yang menghilang dalam sekejap, Xiaoyan mengangkat alisnya. Apa yang digunakan tadi? Apakah kompas? Hei, itu hal yang bagus.
Mengingat ketika dia berada di lembah Tianming, Kaisar Ming juga memberinya sepotong, dan Xiaoyan merasa kasihan pada Kaisar Ming di dalam hatinya, dan perasaan terima kasih. Kemudian dia berbalik, menutup pintu, menatap ke langit yang semakin larut, dan menjabat tangannya, dan sebuah botol giok dipegang di tangan Xiaoyan. Pil abadi. Xiaoyan menjilat bibirnya dan melambaikan telapak tangannya, karena dia merasakan aura pembunuh di kerumunan saat pertama kali mempraktekkannya. Xiaoyan juga waspada. Setelah membuat tanda jiwa di dalam ruangan, dia dengan hati-hati mengeluarkan pagoda Shinchan. Begitu rohnya bergerak, sosok Xiaoyan menghilang ke dalam ruangan, dan sebuah menara emas digantung di udara ruangan. Begitu Xiaoyan memasuki pagoda Shinchan suling, bau familiar menerpa wajahnya. Cahaya di kelilingnya bergetar dan Zanlo muncul di samping Xiaoyan. Saya belum pernah mendengar tentang ramuan tingkat kekaisaran selama ribuan tahun. Saya tidak menyangka ada ramuan tingkat rendah seperti itu sekarang. Yanlo secara alami juga tahu bahwa Xiaoyan muncul di pagoda. Jadi setelah Xiaoyan masuk, dia muncul di sampingnya sambil menghela nafas dan berkata, "Tingkat rendah." Xiaoyan mengangkat alisnya. Meskipun ramuan tingkat kekaisaran dikatakan tingkatnya sangat rendah di benua Kaisar Do, bagaimanapun juga ramuan itu sangat berguna bagi sebagian besar Kaisar Do bintang 1 di benua kekaisaran. Mereka umumnya tidak ada yang berani mengatakan bahwa ramuan kekaisaran adalah ramuan terendah. Tentu saja, hanya alkemis tingkat tinggi yang berani mengatakan ini. Satu pihak, siapa yang berani mengatakan itu? Tapi Xiaoyan tidak menyangka lelaki tua berjubah biru di depannya akan mengatakan ini. Mungkinkah dia juga seorang alkemis? Senior, juga seorang alkemis? Xiaoyan bertanya dengan heran. Yanlo melirik Xiaoyan, mendengus dan berkata dengan arogan, "Alkemis? Siapakah seorang alkemis? Apa yang disebut ramuan tingkat tinggi tidak ada artinya di mata saya. Ramuan kaisar kelas 3, itu semua omong kosong." Xiaoyan tidak bisa menahan batuk kering ketika dia mendengar ini, tetapi tidak mengatakan apapun tentang apa yang dikatakan Zanlo. Tapi dia melirik ke arah Zanlo. Bagaimanapun identitasnya tidak jelas baginya, dan Xiaoyan tidak bisa mendeteksi aura Zanlo, sehingga membuatnya cukup curiga, dan dia langsung bertanya, "Lalu, Anda siapa?" "Saya tidak ingat siapa saya. Bagaimanapun dalam ingatan saya, para alkemis adalah omong kosong. Ketika Anda mencapai tingkat ketiga, saya yakin Anda tidak akan menyadari betapa kuatnya leluhur Xiaolong Anda." Tingkat ketiga? Xiaoyan mengenang setelah mendengar ini. Dari informasi yang pertama kali terlintas di benaknya, pagoda Shinchan dibagi menjadi 22 tingkat. Lantai 3 adalah lapisan bahan obat. Xiaoyan tiba-tiba berteriak dengan mata bersinar. Xiaoyan sangat penasaran dengan pagoda ini. Setelah pelatihan itu, Xiaoyan memiliki perasaan samar bahwa sepertinya ada sesuatu di pagoda ini. Bekerja keraslah. Saat kekuatan Anda menjadi lebih kuat, masih banyak hal yang menunggu untuk Anda temukan. Sebaliknya, Anda menyerap ramuan Anda terlebih dahulu, lalu naik ke level kedua. Xiaoyan mengangguk. Level kedua adalah level keterampilan. Apakah ada skill yang lebih tinggi dari Feng Zhui di level skill ini? Tapi Xiaoyan tidak bisa tidak berpikir bahwa jika bukan karena Feng Zhui, dia mungkin tidak akan bisa mencapai posisinya saat ini. Xiaoyan berjalan pelan menuju tengah. Di tengah lapisan udara berantai, ada sosok dengan guntur dan kilat emas. Dan sosok ini jelas merupakan Long Yi, yang memasuki pagoda Shinchan suling sebelumnya. Xiaoyan memandang Long Yi yang bersinar dengan cahaya keemasan dan tersenyum bahagia tanpa mengganggunya. Setelah dia maju, sepertinya aura di menara meningkat seiring dengan kekuatan Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan merasakan tekanan dan perlahan bergerak maju. Saat Xiaoyan secara bertahap masuk, tekanan di menara semakin besar. Namun tekanan ini secara diam-diam memadamkan energi pertempuran di tubuh Xiaoyan. Semakin besar tekanannya, semakin jelas efek pendinginnya. Jadi Xiaoyan mengerucutkan bibirnya. Pagoda emas ini sungguh aneh. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri.
Setelah menemukan posisi yang tepat, dia perlahan-lahan duduk ke keadaan puncak. Keluarkan botol giok yang berisi ramuan abadi dengan hati-hati. Setelah menyesap aroma ramuan yang kaya, Xiaoyan perlahan menuangkan ramuan abadi ke dalam botol giok ke telapak tangannya. Begitu ramuan itu memasuki telapak tangannya, energi yang kaya menyapu dirinya. Melihat pil abadi di tangannya, ada pola pil seperti benang halus di permukaan. Masing-masing tampaknya memiliki kekuatan besar. Jadi Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelannya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menekan ketidaksabaran di dalam hatinya. Segera pil abadi berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembakkan ke tubuh Xiaoyan. Badai energi menyapu kelompok di Dantian langsung bungkus ramuan di dalamnya. Dengan wajah tenangnya, Xiaoyan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Nafasnya berangsur-angsur menjadi stabil, dan semangat juang yang samar di tubuhnya bergerak sebagai respon terhadap hatinya, menyempurnakan dengan panik. Di tengah pagoda Xinchen, udara tenang tiba-tiba beriak dengan keras, dan jejak energi kekuningan merembes keluar dari udara, dan kemudian terus-menerus menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Energi kuat dari pil abadi tiba-tiba meledak dan mulai menyapu seluruh median di tubuh Xiaoyan. Segera, Xiaoyan menggigit bibirnya. Kekuatan ramuan tingkat kekaisaran ini juga sesuai dengan harapannya. Tiba-tiba terdengar suara teredam di tubuhnya, dan bola energi meledak dengan hebat di meridiannya, membuat Xiaoyan mengerang. Baru pada saat itulah energi pil kaisar benar-benar datang. Energi secara bertahap meledak di tendon Xiaoyan. Setelah ledakan itu diperbaiki dengan kecepatan yang menghancurkan. Setelah ledakan itu diperbaiki, dia meledak lagi. Beginilah cara tubuh Xiaoyan bersirkulasi, dan energi ramuan kekaisaran juga secara bertahap terserap. Kemudian, kelompok Doqi yang masih sedikit terburu-buru karena baru saja dipromosikan, tiba-tiba menjadi jauh lebih stabil. Dengan semangat juang yang kuat sebagai pendukung, semangat juang dibungkus dengan energi kuning muda dan dimurnikan secara gila-gilaan. Meskipun kekuatan obat murni terus disempurnakan, mereka tampaknya memiliki persediaan yang tidak ada habisnya dari kekuatan obat. Sehingga bola energi kuning muda yang lebih besar mengalir deras. Dengan pemurnian di dalam tubuh dan injeksi, energi pertarungan terus-menerus dari luar tubuh. Energi pertarungan di tubuh Xiaoyan secara bertahap memenuhi sebagian besar pembuluh darahnya. Beberapa jam kemudian, Doqi di tubuh Xiaoyan perlahan memudar. Melihat bola Doqi di tubuh Xiaoyan lagi menjadi lebih padat dari sebelumnya, melayang dengan mantap di tubuh Xiaoyan. Setelah ramuan keabadian dimurnikan, energi ramuan abadi ini jauh lebih buruk dari yang dibayangkan Xiaoyan, dan ramuan kekaisaran tampaknya tidak dapat memuaskannya sekarang. Saat ini, Xiaoyan agak tersentuh dengan apa yang dikatakan Zhanlo sebelumnya. Kemudian hembusan udara putih perlahan dihembuskan dari mulut Xiaoyan. Udara putih masih agak panas, dan Xiaoyan perlahan membuka matanya. Saat ini, matanya menjadi lebih istimewa. Sepertinya ramuan kekaisaran tidak bisa lagi memuaskan saya. Meskipun efeknya bagus, itu jauh lebih buruk dari yang diharapkan. Gumam Xiaoyan setelah merasakan kekuatannya saat ini. Ramuan kekaisaran pada awalnya hanya berguna bagi beberapa kaisar Do bintang 1. Itu bisa menstabilkan semangat juang yang sedikit terburu-buru, yang cukup bagus. Xiaoyan berdiri dan tekanan alisnya menghilang tanpa jejak. Setelah bergerak beberapa saat, Xiaoyan segera melihat ke pilar cahaya di tengah menara, dan Xiaoyan tidak sabar. Sosok Zhanlo di kejauhan seperti kilat, dan dia datang ke sisi Xiaoyan dalam beberapa langkah di samping. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.